Masih bersama saya Adi Rahmanto di Rumah Ilmu. Anak-anak, tadi saya sudah menjelaskan tentang kondisi muka bumi wilayah Indonesia. Di materi yang ketiga ini, saya akan menjelaskan kondisi iklim di wilayah Indonesia. Anak-anak, secara keseluruhan, Indonesia adalah beriklim tropis. Karena beriklim tropis, maka negara kita hanya memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Daerah beriklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara musim kemarau dan musim penghujan, di mana perbedaan suhu antara musim kemarau dan musim penghujan itu relatif rendah. Kalau di musim kemarau tidak terlalu panas dan di musim penghujan tidak terlalu dingin. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konsisten. Di Indonesia, dengan rata suhu 28 derajat di wilayah pesisir, 26 derajat di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat di wilayah pegunungan, ya. Meskipun iklim Indonesia disebut sebagai iklim tropis, namun ada 3 jenis iklim yang ada di Indonesia. Kita bahas satu-satu iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah iklim musim, di mana iklim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap waktu. Biasanya di Indonesia perubahannya ini terjadi sekitar 6 bulan sekali. Seperti yang ada pada gambar, Indonesia dilalui dengan angin muson timur dan angin muson barat. Maksudnya bagaimana angin muson timur dan angin muson barat? Angin muson timur merupakan angin yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia, di mana angin muson timur ini berlangsung mulai dari bulan April sampai Oktober, biasanya membawa hawa panas dan mengakibatkan musim kemarau di wilayah sebagian besar wilayah Indonesia. Sedangkan angin muson barat merupakan angin yang bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Di sini angin muson barat berlangsung mulai bulan Oktober sampai April dan mengakibatkan musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Iklim yang kedua yang ada di Indonesia adalah iklim laut. Iklim ini terjadi karena Indonesia memiliki begitu luas lautan, sehingga menimbulkan penguapan dan mengakibatkan terbentuknya hujan dan amplitudo suhu harian, bulanan, bahkan tahunan yang tidak jauh bedanya. Seperti yang ada pada siklus ini, karena Indonesia wilayahnya banyak lautan, ya, sebagian besar, air laut terkena sinar matahari menguap, berkumpul di awan, menjadi kondensasi, kemudian turun menjadi hujan. Yang terakhir tentang kondisi iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Iklim ini terjadi karena Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa tersebut adalah wilayah yang mendapatkan sinar matahari terbanyak sepanjang tahun. Ya, bisa kita lihat di gambar, Indonesia dilalui garis khatulistiwa termasuk 0 derajat, ya, mendapatkan sinar matahari paling banyak sepanjang tahun. Selain itu anak-anak, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, ya, dan 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Maka dari itu wilayah kita terbagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama, WIB, waktu Indonesia Barat, itu meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah dan Barat, serta Madura. Sedangkan WITA atau waktu Indonesia Tengah itu meliputi wilayah Indonesia mulai dari Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi, NTB dan NTT. Sedangkan yang ketiga, ya, zona waktu yang ada di Indonesia adalah WIT, waktu Indonesia bagian timur, yaitu meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Anak-anak, materi demi materi sudah Pak Adi sampaikan, mulai dari kondisi geologis, bentuk muka bumi, dan kondisi iklim. Saya harap materi yang saya berikan bisa kalian pahami dengan baik.
sebelum saya akhiri anak-anak, ada tugas untuk kalian, kerjakan soal yang sudah saya buat ya. Yang pertama, soalnya adalah sebutkan 3 lempeng besar yang ada di Indonesia. Yang kedua, sebutkan iklim yang ada di Indonesia. Yang ketiga, berapa luas wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, jumlah pulau, dan panjang garis pantai. Soal yang terakhir, sebutkan 5 bentuk permukaan bumi yang ada di negara kita. Baiklah anak-anak, kerjakan soal ini di buku, kemudian soal ini kalian serahkan kepada guru IPS masing-masing yang ada di sekolah kalian. Sampai ketemu anak-anak di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di rumah ilmu. Saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.